Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan melanjutkan materi mengenai sistem periodik unsur dan khususnya tentang konfigurasi elektron. Setelah kalian sudah belajar mengenai struktur atom, kalian akan mempelajari mengenai sistem periodik. Nah, dalam sistem periodik itu ada pembagian mengenai sejarah sistem periodik. Dan yang lalu Ibu sudah memberikan materi tentang sejarah sistem periodik. Sekarang kita akan melanjutkan tentang konfigurasi elektron. Nah, adik-adik, untuk konfigurasi elektron ini ada aturan yang digunakan, yaitu yang pertama aturan Aufbau. Kalian harus menggambar atau kalian harus mengetahui dan memahami bagaimana diagram Aufbau, sehingga dalam pengisian konfigurasi elektronnya untuk penempatan elektron pada setiap unsur itu bisa kalian pahami. Jadi sekarang Ibu akan menggambarkan mengenai diagram Aufbau. Untuk diagram Aufbau dimulai dari kulit es. Jadi untuk kulit yang pertama, bentuk diagramnya seperti ini ya. Nanti adik-adik tolong perhatikan. Bentuk diagram Aufbau, jika kalian melihat, ini bentuknya seperti bentuk panah. Jadi pada saat pengisian elektronnya, kalian harus isi di kulit 1S. Kemudian kulit 2S, 2P. Jadi 2S, 2P. Setelah 1S, 2S, 2P, kalian masuk di kulit 3S. Setelah di kulit 3S, masuk di 3P, 4S, kemudian 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, dan 7S. Jadi bentuk diagramnya seperti ini. Pada saat pengisian elektronnya mulai dari kulit pertama 1S. Untuk S, maksimum elektronnya itu 2 elektron di subkulit. Jadi ini bentuk, ini kulit. Dalam atom itu ada 7 kulit. 7 kulit untuk atom. Kemudian subkulitnya ada 4 subkulit, yaitu subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Jadi ada 4 subkulit. Setiap subkulit ini maksimum dia hanya menempati elektron sesuai dengan rumus 2n pangkat 2. Jadi ini adalah rumus pengisian elektron pada atom-atom. Jadi rumus pengisian elektron. 1S, 1S2 nanti untuk S. Kemudian 2S2 cara pengisiannya
2p6 jadi S maksimum 2 elektron, P maksimum 6 elektron, D maksimum 10 elektron, dan F maksimum 14 elektron. Jadi setiap subkulit dia hanya bisa menampung sesuai dengan kekuatan untuk menampung elektronnya. Jadi untuk S 2 elektron, untuk P dia hanya 6 elektron, subkulit D 10, dan subkulit F itu 14 elektron. Jadi sesuai dengan aturan Aufbau 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Jadi pengisian elektronnya sesuai dengan arah panah. Harus mengikuti arah panah untuk pengisian elektronnya. Contoh kita bisa ambil pada atom natrium. Di sini ada susunan berkala. Kalian bisa lihat susunan berkalanya. Susunan berkala ini ada unsur-unsur. Jadi unsur-unsur yang menempati setiap golongan dalam sistem periodik. Nah, untuk golongan pertama ini hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Nah, pada pengisian elektron ini Ibu akan ambil untuk natrium. Contoh untuk atom natrium. Natrium dengan nomor atomnya 11 dan masanya 23. Jadi pengisian elektronnya kalau kita mengikuti aturan Aufbau diikuti 1s2, kemudian 2s2, 2p6, setelah 2p6 3s2. 3s2. Di sini S-nya 2 elektron, kemudian P-nya 6 elektron, dan untuk S 2 elektron. Pada kulit pertama S itu 1S2, kemudian pada kulit kedua, jika ada yang bertanya, Ibu, kenapa ini masuk di kulit kedua? Untuk aturannya, untuk S ini hanya boleh 2 elektron, P 6 elektron. Ini sudah masuk di kulit kedua. Jadi di sini kalau kalian menulis secara singkat dari aturan Aufbau bisa ditulis seperti ini 2. Kemudian elektronnya yang di atas untuk S dan P dia Ibu gabungkan jadi 1, jadi 2, 8. Ibu kenapa harus digabungkan? Karena kulit yang sama. Jadi 2 kulit kedua, kemudian sisanya 2 elektron pada kulit ketiga. Jadi 2 elektron. Kalau ditulis secara singkat bisa langsung 282. Nah, ini bisa kalian buat nanti untuk unsur-unsur yang lain sesuai dengan diagram Aufbau yang ada. Jadi kalian menyesuaikan sesuai dengan diagram Aufbau. Ini golongan 1. Golongan 1, nah Ibu, kalau dalam unsur-unsur ini menunjukkan yang kulit ini, yang kulit ketiga dia menunjukkan periode. Jadi kulit ketiga ini dia menunjukkan periode. Jadi natrium ini lihat dia 1, 2, 3. Jadi ada 3 kulit. Kulit ketiga. Kulit ketiga. Ini dia periode ketiga. Nah sekarang ada yang mau bertanya? Anak-anak, kalau tidak ada yang bertanya, dari apa yang Ibu tuliskan di sini, kalau kalian melihat ini sudah benar atau belum? Karena ada anak-anak yang Ibu tulis iya saja, sedangkan yang lain Ibu masih ada yang kurang. Salahnya di mana? Ibu, ada yang salah. Kenapa? Jumlahnya ini cuma 11. Kenapa ini Ibu dikasih ada 282, sudah 12. Jadi sekarang ada perubahan di sini. Kenapa Ibu harus rubah? Karena di sini kan cuma jumlahnya 11.
nomor atomnya. Berarti elektronnya cuma 11. Jadi 281. 281. Nah, karena 281, kalau begitu Ibu, cara penempatan elektronnya pada subkulit sudah selesai. Dan sekarang kalian bisa langsung tentukan. Jadi dari ini kalian bisa langsung menentukan. Ini 281 berarti ini golongan 1A. Elektron terluar dia menunjukkan golongan, jumlah kulit dia menunjukkan periode. Adik-adik masih ada yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada, kalian silakan buat untuk unsur-unsur yang lain, sesuaikan dengan aturan Aufbau yang Ibu berikan. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kita tentang konfigurasi elektron, mengenai susunan elektron pada atom-atom atau pada unsur-unsur berdasarkan aturan Aufbau. Ibu akhiri pertemuan kita. Ibu ucapkan selamat pagi.